Hmm, Itu kamera itu. enggak ding, buat diputar. Gimana? Balik, balik, balik. Nggak bisa dia. Karena ada di sini. Balik, balik. Oke, mau balik. Sudah aktif semua, ini semua. Iya. Maksud kamu tahu nggak sih? Iya tahu. Iya tahu kok mesti nanya. Enggak, kamu nyari ini. Nyari apa? Kedengaran semua lah kamu. Tapi kamu nggak masukin meeting apa? Password sama ininya ya? Nah itu makanya. Ini kamu. Hah? Ini kamu. Kenapa? Ya, boleh. Ambil aja. Kamu nggak masukin mic. Tapi kan bilangnya beli jajannya satu aja. Cara matikan. Gimana cara matikannya? Oh, Tutup.
Hmm. No. Yo, kucing. Oh, enggak ya. Enggak. Kucingnya yang Panjang-panjang itu. enak sih. Enak deh. Enak. Dia kayak enak. Udah ada udah. Sampai lalu semua ayo. Nah, ya.
Apa itu? Itu dari Di sini nggak bisa ya. Coba aku kirim linknya ke sini kok. Atau ini bisa di HP ku. Kamera matiin ya. रायता क्या खा रही हैं? आप भी खाए ना। Bella standby. Ayah sini ya. Bapak jangan asal telepon. Iya mama. Bisa. Ini ya? Itu rujak udah sih. Bisa. Semoga berhasil semua ya acara malam Kita ini. bawa. Aja baca dengan toh. Kalau boleh demo ya. Anaknya dari sana. Nah, pergi deh. Aduh, Yang apa itu? Aduh.
Jendi Carlina. Mana makanan aku? Banana. Makanan Indah nanti. Kita ngapain juga di sini ya mau zoom. Itu bisa ngecek buat Mana kan? ya. Anu yang asal tinggal itu dulu apa yang sama dulu. Apa kalau dia buat ya, ini. Wah, aku bikin Kita ke sini masuk. Saya nomor apa ya? Sini. Hah? Iya, link ini. Itu kan. Itu langsung boleh. Coba. ya ada menu sama variasi orang ya. Ya ujang mie kok. Ujang mie dah bangun. Oh, yang sambal nasi. Tapi ada juga ya sambal. Ya, aku tuh hah? Oh ini. Bagus juga kalau aku pernah nih. Udah saatnya sama. Halo Pak Jega. Boleh, boleh. Rujak mie, rujak mie. Halo Bang Rizky PKBP. Ramai. Halo, selamat malam semuanya. Malam, Bang. Malam, malam. Bentar lagi mulai ya. Bentar lagi mulai nih dipimpin Pak Jega. Semoga aja berhasil semua. Pak Jega, apa kabar Pak Jega? Dari mana aja ini kira-kira? Banyak ini ya. Banyak senior-senior sini. Bang Dodi. Masang tajur, siapa tahu kena kan sekalian. Siap Bang. Nanti kalau ada Ramadan bilang ya. Nanti itu. Purbo ini lagi nampak. Mana Bang Jega? Aduh, kok kayak yang di Freeport aja, kau bangun disuruh bangun jam 3 pagi. Cepat kali kau apa? Infonya. Langsung kau online.
Kok ini- Jega, baru kabar. Ah, aduh, Gua kabar gimana? Jega. Aku helper aja lah aku ya. Ikut kalian. Ketua lah. Nah, jadi helper aja. Kalian kan senior tuh. Apa materinya? Ngopi-ngopi. Udah ngopi kalian? Enak namanya Poya sih. Ngopi. Udah Pak. Teh Pak. Sama susu. Apa yang mau dibahas ini? Ini absen. Ini yang nama-nama handphone ini nggak dibikinnya namanya. Macam mana kita tahu? 32 years old and I graduated Kalera. from high school. I'm currently working as a rigger at PT at KTP Ocean, where I'm trusted to handle various lifting and rigging activities for both new construction and ship repair project. For the Ceres module project, I'm involved in lifting large structural modules. Solo, no? Tahu udah nama anak. Oh, yang betul. Oh, bahasa Padang aja nanti Ilyas. Sekolah ada bahasa Inggrisnya. Juga. Makin cantik kok juga. Kau bahasa Padang aja kau nanti. Aku buat bahasa dari tanda-tanda. Aku buat bahasa juga mungkin nanti. Jangan takut juga. Apa ya? Aku bahasa Padang juga ini rencana. Enggak pakai bahasa saya juga aja kita. Apa ya? Oh enggak pakai bahasa geleng-geleng. Geleng-geleng. Wes, ada Bang Zega, Ya mulai ya. ada Bang Iya. Ilyas. Ada patah. Iya, Bang. Patah. Ah. Patah. Sehat, abang gimana? Gimana lah kita? Ketemu Tejo kita, udah geleng-geleng kita, hari-hari kita. Tarik sebatang dulu Purbo. Bahaya jaringan kayaknya nggak ini. Ya namanya sambil rileks di rumah. Tripod aja kau sambil merokok, sambil makan. Namanya pun membahas. Ya, yang di situ nanti kamera belakang tiba-tiba. Masuk makanya, mana masuk? Ya, samping aja. Ini kena nampak. Kemal orang sedoi. Nah, Halo, Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Bisa masuk, Mil? salam. Aku nggak bisa masuk kok. Kenapa sih? Tes bila dulu, biar masuk ya. Nggak bisa dibuka kan kalau dari HP? Bisa kok ini ada kok di Oh, ya udahlah, nanti info aja lah ya. Oke, yuk. Oke. Apik-apik Taiwan. Dalam besar dalam. Hah? Yang ngapain ya? Lucu loh, sumpah ngerokok di belakang. Tak ada tanggal sumpah loh. Mana bisa kalem itu? Iya. Iya, bunga tarang, Mbak. Kok nggak bisa yang kayak sembarang? Itu bawa senang.
Jawab pencet. Ambil tuh. Kamu. Emang kalau di belakang tuh mana kayak taruh? Udah. Di mana colokannya nanti? Habis baterainya. Nggak usah lah. Terus dong. Halo Ilyas, gimana kabar di Ilyas? Apa sih? Banyak kerjaan jadinya. Salah bersihlah itu. Fadli, Muhammad Fadli. Pak Tega. Halo Fadli. Bagaimana cara melihatkan semua ini pesertanya? Semuanya. Fadli. Ah ya, Pak. Hei, udah di mana? Kau masih di UK, kau tuh masih udah di Batam. Ah, Oh, udah Pak, udah tenggelam di UK tuh, makanya aku pulang. Oh, kau hilang-hilang muncul kau ku tengok. Nah, dekat-dekat aja kitanya Pak. Ngopi lah kita besok ngopi. Aman itu. Ngopi di Tunas ataupun di Beta Kameranya Kopi. mana, Kak? Sehat Bang Tega. Terus Alhamdulillah sehat. Pak Zekal gimana sekarang ini? Hah? Pak Zekal gimana sekarang ini? Siapa yang komen ini? Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wes, yang kenal cuma Pak Uwo nih ya. Ada si Al ya. Masuk, masuk. Yang mana, Kak? On kameranya, Kak. Coba dia popon dulu deh. Langsung diangkit jatuh. Dari mana? Apa lo kayak Ya jatuh, Beko, mau jatuh. Jalan. Ini punya kakak, Eko orang Padang semua. Ganggu. Nggak bisa juga, Kak. Nggak ada. Lu pencet ya videonya. Yang ini kan? Hah? Teranginnya di mana? Hasil mix semua videonya dulu. Paling atas. Mix semua videonya. iPhone 12 Pro, kening kau aja nampak oi. Mana? Ah, sehat. Nah, nih, rekan ini. Mana, Kak? Aku lihat aja. Kan bersama teman. Itu Pak JG itu jadi aja dia kasih kopi itu. Nah, orang yang jum-jum itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk apa? Selamat malam abang-abang semua, bapak-bapak, mas-mas. Gimana, Kak? Waalaikumsalam. Oke, baik. Salam. Mohon speakernya dimatikan dulu ya. Oke, suaranya. Ya. Gimana, Kak? Speakernya dimatikan dulu. Nanti kalau ada sesi pertanyaan baru dinyalakan kembali supaya tidak terganggu. Sudah? Masih ada suara-suara ini. Bang Coki Parulian belum dimatikan. Siap Bu. Lagi setting Bu. Bentar ya, Bu. Ya, siap. Bang Muhri. Ya, Bu. Speakernya.
Oke, sudah mati semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Wita dari PT HNA Duta Cemerlang. Mohon maaf, kita Zoom meetingnya malam hari dikarenakan mungkin Bapak-Bapak semua pada bekerja, punya waktunya di malam hari. Mengingat tanggal 11 kita akan mengadakan interview untuk posisi sebentar dulu posisinya itu ada mechanical technician, electrical rigger, dekrek, dan Bapak-Bapak, saya mohon kehadirnya di tanggal 11, 12, 13. Jadi nanti kita ada waktu 3 hari di sana. Jika yang sudah terdaftar dan sudah absen dengan dengan kontak dengan PT HNA, maka diharapkan hadir sesuai dengan jadwal ada barcode dari QCon. Jadi itu yang sudah terdaftar. Jadi nanti ada lembaran aplikasi yang nanti harus dibawa sama Bapak-Bapak semuanya, dan itu akan diserahkan ke pihak QCon. Nah, biasanya saya mau tanya, apakah Bapak-Bapak dalam bahasanya bagaimana nih? Cukup bisa? Itu sangat penting ya, karena kita nanti ada beberapa season pengetesan. Izin Bu, jaringannya kayak kurang pas itu Bu. Yang soalnya mungkin bisa lebih dari 75 soal. Dan dengar suara saya? Bu, suaranya putus-putus, Bu. Putus-putus Bu suaranya. Putus suaranya Bu. Putus ya? Dikira jaring kita, dikira jaring kita yang jelek. Internet gimana internet? Sorry ya. Enggak, kalau Padahal ini masih di kalau kantor. kami bagus semua ini, Kat. Internet Aku bagus semua nggak? lancar semua internetnya ini. Pakai data HP aja Bu, jangan pakai WiFi. Aku kira di Palembang yang jelek jaringannya, oleh putus-putus suaranya. Gimana? Sekarang sudah oke nggak? Oke. Oke nih. Oke ya. Oke Bu. Jadi tadi ada beberapa hal yang nanti saya sampaikan. Kita nanti akan ada tesnya itu melalui ada 3 tahap, yaitu HR, tes tertulis, kemudian tes interview wawancara, dan yang terakhir tes keahlian. Keahlian itu sesuai dengan keahlian kalian masing-masing. Misalkan mechanical technician atau electrical technician, itu sesuai dengan itu. Jadi nanti semua dokumen harap dibawa ya, baik yang asli maupun fotokopi, karena mereka mau melihat bahwa memang asli kalian punya sertifikat, kalian punya pengalaman seperti itu, ya. Dan nanti jadi diusahakan di tanggal yang sudah ditentukan. Kalau yang masih kerja izin 1 hari, nanti biar bisa hadir di acara interview QCon seperti itu.
Bu, izin bertanya, Bu. Boleh. Tadi sesi tesnya ada berapa tahap ya, Bu ya? Ada 3 tahap, Mas. Apa aja, Bu ya? Tadi saya ini kurang lupa catat, Oke. tadi saya mau catat. Ada HR. HR itu nanti Putus, Bu. tes tulis. Putus suaranya, Bu. Tes tulis putus ya. Aduh, gimana ya? HR itu tes tulis. Tes tulis itu sesuai saya tidak tahu nanti apa saja yang ditanyakan, tapi pasti mengenai bahasa Inggris dan job masing-masing sesuai dengan pilihannya masing-masing. Sebentar ya, saya cari koneksi dulu. Nggak bisa dengar? Masa sih? Kok di sini? Bisa, Bu. Bilang gitu. Bisa. Sudah. Tapi saya di sini lancar. Ada apa? Bisa, Bu, sangat jelas, Bu, sangat jelas. Dilanjut aja, Bu. Jelas, Bu, jelas. Jelas, Bu, jelas. Bu, izin bertanya, Bu. Kalau untuk rate-nya berapa, Bu? Bisa Saya lagi ganti ini. Ya, gimana? Bisa diinfo nggak, Bu? Untuk rate-nya, Bu? Kenapa? Untuk rate-nya bisa nggak Ibu jelaskan di Zoom ini, Bu? Atau sama user, Bu? Gimana? Untuk rate per job masing-masing itu bisa nggak diestimasi di sini, Bu? Kurang jelas, putus suaranya. Untuk rate-nya, Bu, rate gajinya, salary. Oh, salary gaji kan sudah di-share ya waktu itu. Sudah di-share kan? Kayaknya udah banyak yang baru, Bu. Belum. Belum tahu. Oke, nanti di-share di grup ya, di grup WhatsApp. Oke, Bu. Langsung Terima kasih, di-share Bu, ya. sekarang. Nah, nanti langsung di-share sekarang. Dan nanti gaji juga itu berdasarkan basicnya kan segitu. Nanti kalau misalkan kalian mungkin dalam interview atau apa tesnya bagus atau bisa berbicara bahasa Inggris atau apa komunikasi dengan baik dan bagus dan lancar, kemungkinan bisa aja kalian bernegosiasi seperti itu ya. Oke, Bu, mau bertanya juga, Bu. Izin bertanya, Bu. Iya, boleh. Ini kan jadwalnya kalau saya tengok info di grup-grup lain kan sepertinya kayak udah bocor di tanggal 11, 12, 13 nih. Dan nanti pasti membludak tuh orang datang. Nah, kalau yang kayak Betul. kami ini masuk kayak mana nanti? Kalian sudah terdaftar kan? Gak apa-apa. Kalau sudah terdaftar, masuk di tanggal 11, yang ada di tanggal 11, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 12. Kalau misalkan nanti kira-kira rumahnya dekat nggak dari tempat tes? 2 jam, Bu. Maksudnya kayak gini, Bu. Gimana? Bukti kami terdaftar tuh kayak mana cara daftarnya? Oh, Cara gini. apa? Menunjukin kami udah terdaftar gitu, biar yang tukang ngeceknya, oh ini terdaftar nih, masuk gitu. Nanti kami share aplikasi yang sudah didaftarkan. Nanti kami share, kamu print ya. Nanti di print itu dibawa ke tempat interview. Oke, Itu baik. ada. Nanti sesuai itu ada barcode. Nanti ada barcode di situ. Ya, boleh bertanya, Bu. Nanti yang belum terdaftar segera didaftarkan saja ke sini ada di apa namanya di nomor WhatsApp ya. Bu, boleh tanya, Bu.
Boleh. Kalau kan kemarin kan daftarnya kan jadwalnya kan cuma 1 hari tanggal 11. Karena kan udah ada perubahan nih tanggal 11, 12, 13, 14. Kalau nggak bisa datang di tanggal 11, datang tanggal 12 boleh gitu. Boleh aja. Tapi sebenarnya kalau sudah daftar di tanggal 11, sebaiknya tanggal 11. Tapi kalau memang berhalangan, silakan datang tanggal 12. Ya, kalau nanti kira-kira seperti itu kan, kita kan nggak tahu cuaca, Bu ya. Bang Sega, ada cerita Bang Sega. Bu Sinta, izin bertanya Bu Sinta. Indonesia bagus. Ya. Bu. Dia jadi senior offshore nih. Gimana? Izin bertanya ya Bu, dari Ya, Heru. boleh. Bu. Boleh. Untuk nanti untuk akomodasi, transportasi, dan visa, misalnya kita lolos Bu, itu ditanggung siapa ya? Kalau transportasi semuanya ditanggung kandidat. Oh, Semua kandidat ya, biaya, transportasi. semua biaya ditanggung kandidat. Akomodasi Bu, kayak tempat tinggal. Akomodasi di mana? Kalau di sana nanti semua di provide by company. Oh, kalau visanya Bu gimana? Visa juga provide by company. Oh, berarti kita transportasi aja Bu ya dari kandidat. Iya, di sini sama proses kayak medical, paspor, ID, transport itu semua kandidat. Bu, boleh OPP, bertanya? iya boleh. Itu yang transportasi itu yang dari sini misalnya kan ini kan saya kan baru masuk nih, baru join. Halo, Iya ya. udah dijelasin ya semua. Oh ya, ada Pak Dede. Kebetulan ada Pak Dede. Belum Pak, belum semua. Iya Pak, ini perkenalkan ini ada Bapak Direktur PT HNA, nanti coba mau bicara. Silakan Pak. Oke. Oke, terima kasih Bu Wita. Ya, sama-sama Pak. Rekan-rekan kandidat saya jelasin dulu ya. Jadi nanti mekanisme semuanya supaya nanti terarah. Bahwa pekerjaan ini, job ini adalah job untuk kerja di Qatar Chemical dengan kontraktor Qatar Construction, QCon. Jadi Anda kerja di bawah QCon dengan proyeknya dari Qatar Chemical. Kemudian kalau gaji saya tidak hafal, itu semuanya sudah ada di awal, sudah diinfokan satu persatu karena jabatan yang diberikan itu banyak. Terus yang ketiga, ini saya bicara dengar semua ya? Ya. Oke. Dengar Pak. Yang ketiga. Dengar Pak. Oke. Di sini yang sudah masuk 130 orang. Yang ketiga, nanti interview dan tes itu dalam bahasa Inggris. Jadi kenapa saya pada hari ini dilakukan Zoom buat Bapak-Bapak semua dan di malam hari, karena saya tahu di siang hari, sore hari masih pada kerja, kalau malam mudah-mudahan sudah ada di rumah atau sudah istirahat. Jadi kita bisa ngobrol bebas. Kemudian tes itu dalam bahasa Inggris. Oleh karena itu, saya infokan dari sekarang, saya mau semuanya lulus nanti pada saat tes itu. Kebutuhannya adalah 550 orang. Yang daftarkan banyak. Yang kemampuan bahasa Inggrisnya merasa masih kurang, tolong masih ada waktu sampai tanggal 11 itu belajar sendirilah. Jadi entah di bareng teman, entah di depan kaca gitu, kayak perkenalan diri gitu, dan itu dilakukan terus-menerus. Jadi kayak my name is siapa, Muhammad Iqbal. I'm 25 years old. I'm married. Seperti itu ya. I have experience job as electrical technician, contohnya gitu ya, dan sebagainya. Itu
yang harus Anda persiapkan. Nanti karena akan ditanya juga dalam pakai bahasa Inggris. Saya tidak menuntut Anda untuk fasih bahasa Inggris, tetapi yang dasar-dasar itu Anda harus bisa. Kalau tanya umur, tanya pengalaman kerja, ditanya keluarga, itu bisa, itu basic sekali. Begitu ya. Begitupun nanti setelah pengarahan dari pihak Yukon, itu ada tes tulis. Tes tulis itu adalah berkaitan dengan skill Anda. Anda skillnya electrical technician, soalnya juga seperti itu. Kalau lihat soalnya sih kayaknya tidak susah, cuman yang kebanyakan susah itu karena kemampuan bahasa Inggrisnya. Jadi di soal-soal itu ada kemampuan bahasa Inggris yang harusnya Anda paham. Istilah-istilah elektrikal, istilah instrumen, istilah rigger, itu kan harusnya paham lah. Nah, setelah lulus dari tes tulis, nanti diinterview satu persatu oleh 2 orang HRD-nya dari QCheck. Itu. Itu proses awal nanti di tanggal 11, 12. Gitu ya. Pada saat Anda datang nanti di hotel, langsung registrasi tanda tangan di petugas PT HENA yang ada di sana. Sudah ada barcode-nya dan sudah ada itunya ya, semuanya, absensinya. Oke, terus proses semuanya yang dinyatakan lulus itu biasanya kurang lebih dalam waktu 1 minggu dinyatakan lulus atau tidak lulus. Yang lulus harus segera medical dan menyiapkan paspor. Terus nanti menyiapkan juga ID. ID kalau orang Batam ya di Batam, orang Riau ya di Riau. ID itu Anda datang ke Dinas Tenaga Kerja untuk mendaftarkan diri bahwa saya akan berangkat ke Qatar bersama dengan PT HENA Duta Cemerlang. Begitu. Nanti dari Disnaker dikasih ID PMI, identitas diri bahwa Anda sebagai pekerja yang ke sana. Dasar ID itu nanti untuk medical, untuk rekom paspor yang belum punya paspor. Jadi kalau pakai rekom ya insya lebih murah. Tidak ada masalah. Kemudian sampai nanti turun visa, ada proses OPP. OPP itu nanti dilaksanakan yang orang Batam di Batam, yang orang mana, nanti kita yang ngatur itu semua. Sampai dengan berangkat ke sana. Nah, tadi pada saat interview, itu seperti Bu Wita katakan, jadi di sana nanti dikasih basic salary, dan Anda ditanya apakah siap dengan gaji tersebut. Kalau Anda ingin naik, ya silakan Anda bicara, merasa kemampuannya lebih. Tapi keputusan ada pada HRD dari Qatar Chemical itu. Ya. Nah, itu kemudian jadi semua biaya yang ada di dalam negeri di Indonesia itu adalah biaya Anda, kecuali tiket pesawat, visa, semua urusan dari Qatar. Oke, itu adalah penjelasan dari kami. Ada yang mau ditanyakan? Silakan satu persatu. Izin Pak bertanya Pak. Oke, izin Pak Oke. bertanya Pak. Itu kan di Indonesia itu katanya biayanya semua tanggung jawab dari peserta. Halo Pak. Ya dengar. Ya, itu kan khusus masih wilayah Indonesia tanggung jawab peserta. Itu maksudnya di Indonesia itu khusus Batam atau kita nanti ada proses kita dulu atau gimana gitu Pak? Jelaskan Pak.
Suaranya menghilang. Tadi siapa yang nanya ya? Al Istiqam, Pak. Istiqam. Oke. Iya, Pak. Bu Wita ada suara, mohon itunya di unmute, di mute speakernya. Oke. Ulangi lagi. Tadi Bapak terangkan sekilas, itu khusus Indonesia kan untuk biaya semuanya itu ditanggung oleh peserta. Dengar, Pak? Ya, dengar. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, itu maksudnya peserta yang di wilayah Indonesia itu, apakah kita nanti ada misalnya kayak ke Jakarta dulu atau kemana, atau khusus wilayah Batam aja gitu, misalnya kami di Batam untuk biayanya itu? Biaya itu nanti perinciannya ada. Yang masih di sini loh, mau kemas. Sudah balik. Balik lah. Martin Asari, Erik Putra, tolong di mute itunya speakernya. Kita nggak jelas. Handoko tolong di mute dulu, Pak. Tolong semuanya di mute ya. Wawancara. Pak Freddy Handoko, tolong di mute dulu, Pak. Ini kayak aku teko, Dik. Oke. Ini sudah ini semua. Untuk biaya pertama, ini dengar ya, saya bicara ya. Siap. Lanjut. Biaya satu medikal, biaya itu ada ID itu gratis, tetapi di Snaker biasanya suka minta tip, gitu ya. Jadi saya nggak tahu di daerah Batam itu berapa, mungkin 100.000, mungkin 200.000 di Snaker ya. Nanti ada petugas yang mengkoordinirnya. Itu di setiap di Snaker beda-beda, itu salam tempel lah namanya, bukan biaya resmi. Pengalaman kami sih ada yang gratis, ada yang nggak minta, ada yang minta 100.000, ada yang minta 200.000, ada yang minta 300.000, beda-beda setiap dinas tenaga kerja. Kemudian setelah itu medikal sendiri di sana standarnya adalah standar GAMKA. Standar GAMKA, apa yang harus diperiksa nanti kami akan informasikan poin-poinnya apa. Kalau di Jakarta itu banyak. Kalau di Batam itu ada medikal apa ya, saya lupa. Kemudian setelah medikalnya fit, silakan Anda bayar sendiri ke tempat medikalnya. Terus Anda pasporan sendiri. Kalau yang sudah punya paspor ya sudah cukup, tidak perlu pasporan lagi. Terus setelah pasporan, medical fit, Anda tinggal menunggu visa. Visanya keluar, nanti medical sama paspor itu dikirim ke kantor ya. Nanti dengan Bu Sinta atau Bu Wita. Dikirim ke kantor, di email saja atau di WhatsApp, PDF. Nanti setelah Anda medical, paspor, tinggal tunggu visa. Visa itu kisarannya antara 2 minggu sampai 1,5 bulan. Ini untuk visa Qatar. Jadi pengalaman kami ada yang 2 minggu keluar, ada juga yang sampai 1,5 bulan baru keluar. Jadi harus siap. Nah, setelah visa keluar, kemudian yang harus Anda lakukan adalah mengikuti OPP, orientasi pemberangkatan di BP3 TKI di wilayah masing-masing, atau mau di Batam nggak apa-apa, atau nanti mau di Jakarta juga nggak apa-apa. Nah, di sana nanti ada pembayaran untuk asuransi BPJS. BPJS itu kurang lebihnya 450-an.
atau 500 lah, saya lupa. Kurang lebihnya segitu. Itu biaya. Kemudian sebelum biaya turun visa, itu ada admin untuk ke perusahaan PT Hana sebesar 5 juta rupiah. Itu saja pembiayaannya. Tiket semuanya gratis, visa gratis. Kemudian nyampe di kantor sudah disiapkan penjemputan, sudah disiapkan tempat nginap gratis, juga termasuk makan. Gitu. Kontraknya 2 tahun. Nah, hal-hal yang saya jelaskan ini boleh Anda tegaskan nanti pada saat interview. Pada saat interview Anda tegaskan apakah saya dapat makan, apakah makannya 3 kali, apakah saya gajinya bisa naik, dan sebagainya. Ini kalau memang Anda perlu tanyakan, Anda tanyakan. Ya. Jadi model-model yang ingin Anda tanyakan, Anda siapkan aja dalam bahasa Inggris. Jadi supaya Anda kelihatan juga bisa bahasa Inggrisnya. Gitu. Oke ya, itu penjelasan dari kami. Sampai nanti berangkat ke sana, kontrak 2 tahun, Anda mau perpanjang sendiri boleh, nanti ulang lagi. Izin bertanya lagi, Pak. Izin bertanya, Pak. Oke. Oh ini Pak, kan saya ini udah 11 tahun kan pengalamannya di manufaktur. Itu nggak ada masalah ya Pak? Apanya Pak? Maaf. Saya kan udah 11 tahun kerja ini bidangnya manufacturing Pak, bukan kayak Bidang forklift. Manufaktur. Oke. Jadi nggak ada manufakturnya masalah. apa Pak? Buat IC Pak. Bapak manufakturnya bidang apa? Buat IC Infineon. Elektronik. Elektronik. Iya. Ini electrical technician, Pak. Enggak, saya ngelamarnya ini mechanical technician. Itu Halo? tanpa sertifikat nggak apa-apa ya Pak? Bapak elektronik. Saya jurusannya mesin kuliahnya, maksudnya ketika saya kerja ini, Suaranya saya kerja di mati-mati, Pak. Saya jurusannya teknik mesin waktu kuliah. Ketika saya kerja ini 11 tahun saya di manufaktur. Nggak masalah Pak. Yang Bapak apply itu untuk posisi apa? Mechanical kah atau untuk? Mechanical engineering. Oke. Nggak masalah Pak. Itu nggak ada sertifikatnya nggak apa-apa ya Pak? Iya nggak apa. Yang penting Bapak bisa nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya teknis, mechanical teknis ya. Oke, Kalau Bapak baik. sudah lama Satu lagi Pak. baca-baca. Satu lagi Pak. Itu untuk lokasi Kikonnya sendiri itu di pinggir kota atau di kotanya Pak? Kerjanya apa? Iya. Perusahaannya. Kalau perusahaannya Doha, tapi kan proyeknya bisa di mana-mana Pak. Itu di Ras 8. Jadi nggak bisa Pinggir. dipastikan di satu titik. Izin bertanya Pak. Proyek satu selesai pindah ke proyek yang lainnya. Pak, izin bertanya. Sebentar, ini tadi Pak Hadi udah selesai ya. Mohon yang bertanya satu-satu ya, berisik sekali Pak Dede nanti susah menjawab. Satu-satu yang nanyanya saya nggak dengar ini tadi. Saya izin bertanya Pak. Ini untuk onshore apa offshore ya Pak? Siapa? Johan Sejabat. Ya, untuk offshore apa onshore Pak? Onshore. Yang lainnya ditutup aja dulu mic-nya. Sekarang Johan Sejabat silakan. Ini untuk offshore apa onshore Pak? Onshore Pak. Pak izin bertanya. Kalau untuk ininya Pak, untuk rollingnya gimana Pak? Bapak kalau untuk rolling pekerjaan itu masalah teknis.
Jadi bukan ditanyakan di sini, ya. Nanti yang ngatur di sana kan ada supervisor, Izin bertanya, bukan Pak. kami yang mengatur. Oke, baik Pak. Terima kasih. Oke. Izin bertanya, Pak. Pak, izin bertanya, Pak. Ini mana lagi yang bertanya? Muhammad Izin bertanya, Pak. Fadli, silakan. Yang lainnya tutup. Halo Pak, Ya, saya Muhammad mau tanya Fadli. Pak, tentang masalah kesehatan kan, tes kesehatan umpamanya kita udah lulus, udah deal-dealan sama quick count-nya. Kan sebagian kawan nih kan ada punya sertifikat OGUP namanya Pak. OGUP itu Gimana? kan berlaku sertifikat kesehatan OGUP. Suaranya mati, Pak. Halo, Medical halo. OGU, Pak. Medical OGU. Medical OGUP Pak. Offshore, untuk offshore itu. Iya, untuk offshore itu biasanya tercover itu. Soalnya untuk masalah kesehatan itu standar paling tinggi kan UK kan. Kan beberapa kawan Gini, mungkin Pak. ada yang punya OGUP. Oke, begini Pak. Kalau medical itu, satu berlakunya kalau di Indonesia 3 bulan. Yang kedua, kliniknya harus terkoneksi dengan Kementerian Tenaga Kerja. Ya, itu pasti Pak. Oke. Nah, jadi tidak semua klinik bisa. Iya Pak, soalnya kan kalau OGUP kan 2 tahun Pak. Ini adalah 1 tahun lagi aktif Kak OGUP. Mana tahu kawan-kawan ada yang punya kan. Kalau saya pribadi saya masih punya aktifnya 1 tahun lagi Pak. Itu kayak mana Pak? Apakah perlu saya medical lagi atau bisa dipergunakan OGUP itu? Apa medikalnya kapan? Udah 7 bulan yang lewat Pak. Soalnya. Ya, berarti harus medical lagi Pak. Oh, berarti tak laku lah OGUP ya Pak ya? Medicalnya nanti akan kami jelaskan ya. Medical itu harus terkoneksi dengan Kementerian Tenaga Kerja. Itu sudah internasional Gitu. Pak, Jadi ya? tidak semua klinik bisa. Sudah internasional. Oke Pak. Gitu Pak. Iya. Paham ya? Kalau udah. Tapi tidak pernah. Halo? Sudah, Muhammad Fadli, sudah, silakan yang lain. Oke Pak. Izin bertanya Pak, Al-Istiqam. Silakan. Izin bertanya, Pak. Izin. Halo. Izin bertanya. Ya, Istiqam, silakan. Ya, gini Pak. Untuk biaya itu yang kita kasih ke Haina seandainya lolos itu kan 5 juta Pak. Ya. Itu biaya itu dibayarkan pas sebelum berangkat atau nanti setelah selesai kerjaan atau job Pak? Sebelum berangkat Pak, setelah turun visa. Oke. Tapi untuk mengenai lain-lain kayak nanti kan kita kalau di Indonesia kan ada pajak segala macam. Kalau di sana itu sifatnya gimana Pak? Di sana tidak ada pajak Pak di Qatar. Oh, siap. Bapak terima gaji langsung ke rekening Bapak sendiri. Oke, baik. Terima kasih Pak. Oke. Halo. Izin Pak bertanya. Iya Pak, silakan Pak. Pak Rianto. Saya mau bertanya malam Pak sebelumnya. Buat semua kawan-kawan selamat malam. Saya mau tanya sebelum jauh ini Pak ya. Job desk kita ini apa Pak? Di onshore, tadi udah dibilang di onshore. Kita di bidang konstruksinya atau sudah proses Pak kerjaan ini? Ini di itunya Pak. Nah, kita ini kan ada satu atau di refinery atau konstruksi untuk buildingnya. Pak, ini adalah perusahaan oil and gas. Ya, ini untuk prosesnya atau udah berproses Pak kerja? Suaranya nggak jelas Pak Arianto. Gini Pak. Oke, saya jelasin ya Pak ya. Qatar Chemical ini adalah perusahaan oil and gas. Ya. Kerjaannya yang berkaitan dengan oil and gas Pak.
Betul Pak, tapi kan kita ini kan ada konstruksinya Pak. Dan sekedar udah berproses dia. Karena teknisi ini bisa jadi pengalihannya yang udah berproses Pak. Suaranya nggak jelas nih Pak, Bapak. Pak izin bertanya. Suara Nggak Pak jelas ya, Arianto Pak, tadi suara dulu. saya. Suara Pak Arianto ini nggak saya Bang dengar Zega, dengan baik. jauh suaranya. Kurang jelas ya Pak ya? Gimana Pak? Udah jelas Pak, didengar Pak. Ah, coba sekarang. Saya mau tanya, Pak. Ini kan kita kan di oil and gas. Itu kan ada sejenis teknis ini bisa jadi dikonstruksi Pak. Atau udah berproses. Kami ini nanti jobnya untuk konstruksi awal atau yang sudah berproses Pak. Itu yang mau saya tanyakan. Terkadang Oke, Pak. kan ada gangguan. Kalau proyek suaranya nggak jelas nih Pak Arianto. Saya menangkapnya gini Pak. Bapak kerjanya apa di sana ya? Jadi kerjaan itu ada yang sudah berproses, ada yang baru Pak. Jadi di mana Bapak ditempatkan? Di mana Bapak ditempatkan itu nanti yang ngatur adalah supervisor di sana. Begitu. Yang kedua Pak, saya mau tanya, cara manajemen juga, manajemen. Kita ini pakai PJTKI atau gimana Pak? Proses Gimana Pak? Pakai proses PJTKI Pak. Kita pakai PJTKI di PAP lagi keberangkatan atau bagaimana Pak? Nggak dengar saya. Ada yang dengar nggak? Bisa jelasin? Terkadang sebagian kerja ini kita hanya di TPL. Beliau tanya Pak, ini aja, prosesnya melalui PJTKI atau bukan? Iya betul. PT Hayana ini PJTKI. Berarti kita ada PAP lah ya Pak ya, pakai PAP di PAP lagi. Betul Pak, ada PAP. Betul. Ada PAP Pak, kan tadi udah saya jelasin. OPP. Dulu namanya PAP, sekarang OPP. Ya Pak. Jadi budget itu wajib Pak ya? Yang budget yang 5 juta wajib kita bayar Pak ya? Untuk biaya apalagi Bu Wita? Yang 5 juta itu wajib. Iya, wajib Pak. Udahlah Bang Zega, udah Bang Zega. Kasih yang lain lagi. Oke, yang lain silakan. Yang mau nanya? Oh, Pak, malam. Izin Pak bertanya lagi Pak, mungkin mewakili dari kawan-kawan yang lain Pak. Halo Pak. Yang lain dulu. Tadi Istikam udah beberapa kali yang lain yang mau nanya silakan. Siap. Adven Idris. Izin bertanya Pak. Untuk skill speaking bahasa Inggris kira-kira sebagai gambaran itu segimana Pak ya? Yang bakal dibutuhkan. Apakah sekedar interview atau mampu menjelaskan masalah teknis kayak gitu? Oke. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang bagus. Jadi kita fokusnya ke interview ya, bukan kerja nanti di sana. Ya, fokus ke interview gimana lulus, masalah teknisnya nanti Anda bisa tanya pas nanti di sana. Oke. Jadi tadi saya jelaskan itu ada tes tulis. Tes tulis itu berkaitan dengan skill yang Anda miliki. Setelah lulus, nilai minimal, nanti Anda dipanggil untuk interview dengan HRD-nya. Nah, pada saat interview itu, yang saya harapkan Anda bahasa Inggrisnya jangan terlalu belepotan. Jadi minimal paham dan bisa menjelaskan walaupun sedikit-sedikit. Begitu. Itu kalau udah interview itu bukan masalah ya teknisnya ada sedikit lah, tapi lebih kepada performance Anda di sana. Oke, kemudian jarak antar tes itu selang berapa hari Pak? Gimana? Jarak antar tes dari tes tertulis dan interview itu selang berapa hari Pak? Langsung Mas. Oh langsung? Langsung, tesnya langsung pada saat itu juga. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, Pak. Sekarang kita fokus ke masalah interviewnya ya.
teknis yang lain kan tadi saya sudah jelasin tuh, kurang lebihnya seperti itu. Masalah pekerjaan di Qatar saya tidak bisa menjelaskan secara teknis karena itu adalah masalah skill Bapak, skill di sana. Prosesnya semuanya resmi Pak, menggunakan PT HNA sebagai PJTKI di Indonesia. Jadi yang harus disiapkan oleh Bapak-Bapak adalah pada saat nanti interview, pertama performance-nya Pak, pakaiannya tolong yang rapi, tidak pakai kaos, pakai kemeja, yang rapih lah. Itu yang pertama kali dilihat kan sebelum melihat kemampuan Bapak, itu yang dilihat kan penampilan dulu. Jadi sebelum datang ke lokasi, kalau naik motor atau apa, Bapak datang dulu ke toilet untuk cuci muka, untuk supaya rambutnya rapih gitu ya. Jadi jangan acak-acakan langsung masuk. Ini performance Bapak, gitu ya. Oke, yang lain ada yang tanyakan? Izin, Pak, Jadi ada saya pertanyaan. penekanannya Pak, ini dalam bahasa Inggris, Bapak bahasa Inggrisnya ini ada waktu untuk menghafal beberapa yang berkaitan dengan skill atau pengenalan diri. Pengenalan diri itu harus paham. Biasanya yang ditanyakan itu ya seputar cuman nama, usia, pengalaman kerja, itu aja. Terus kalau ada permasalahan di tempat bekerja, contohnya kalau listrik itu ada konsleting, apa yang harus dilakukan pertama kali. Kalau di yang lain gimana kalau kerusakan kendaraan, kerusakan musik, itu kan harus sudah ada dalam pikiran Bapak semua. Semuanya enteng-enteng saja Pak, nggak ada yang susah, ringan-ringan pertanyaannya. Pak, izin tanya Pak. Silakan Peru. Dari Qatar sendiri targetnya kita harus berangkat bulan berapa Pak? Dia minta secepatnya, kalau November itu ya sekitar Januari atau Februari sudah berangkat Pak. Baik Pak, makasih Pak. Tadi saya bilang visa itu prosesnya ada yang 2 minggu sampai 1,5 bulan yang pernah saya alamin. Pak, izin bertanya, Pak. Oke. Pak, misalnya nih, siapa tahu rezeki kan kerja di Qatar. Kata Bapak bilang tadi, kontrak itu 2 tahun. Di dalam 2 tahun itu, kita nggak ada pulang kah, Pak? Iya, kenapa Pak? Nggak ada, Pak. Berarti kita dalam 2 tahun kita di Qatar terus, berarti nggak ada pulang, misalnya entah setahun sekali atau 6 bulan sekali gitu ya Pak? Iya, nggak ada. Kok saya nggak dengar ya? Apa Ibu Rita? Menanyakan kontrak, selama kontrak 2 tahun di sana, apakah ada cuti 1 tahun sekali atau 6 bulan sekali? Apakah ada? Nggak ada kan Pak? Nanti setelah 2 tahun baru bisa cuti, jika diperpanjang maka dapat libur selama 45 hari gitu Pak, kira-kira. Ingin bertanya Pak? Iya, silakan. Saya kan udah pernah bekerja di sana, Bu. Halo? Iya, Pak. Bu. Ya, Pak Fahri, silakan.
Halo, Ya, halo. ingin bertanya, Bu. Boleh. Saya kan udah pernah bekerja di sana, Bu, di Qatar, Bu. Ya. Iya, saya pernah di situ kerja di offshore. Cuman saya bahasa Inggrisnya agak kurang sekarang, Bu. Gimana ya? Masih bisa itu ya, harus pasif ya. Oh iya, terutama kalau ini kan harus bahasa Inggrisnya harus aktif, Pak. Karena nanti ada tesnya, tertulis bahasa Inggris, di sini harus bisa menulis, bisa mendengar, bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris yang aktif. Jadi diwajibkan dan disarankan memang harus bisa berbahasa Inggris. Sebenarnya sih kalau memang sudah di job desk-nya, saya yakin sebenarnya bisa. Cuma mungkin karena kadang entah grogi atau apa, jadi tapi nanti di grup kami akan coba share atau bantu bagaimana cara perkenalan dalam bahasa Inggris dan apa nih yang harus dijelaskan di dalam bahasa Inggris tersebut. Dan kalau untuk kayak mekanikal atau elektrisian itu ya belajar banyak atau dihafalkan atau mungkin kayak simbol-simbol itu mungkin ada juga nanti keluar soal-soalnya seperti itu. Seperti apa ya, simbol-simbol apa ya, kurva gitu. Terus ada rangkaian contohnya seperti itulah kira-kira. Jadi nanti Bapak-bapak untuk yang electrical dan mechanical technician yang saya tahu ya, tapi saya juga nggak tahu sih sebenarnya soalnya apa yang ada di dalam sana karena kami juga tidak boleh melihat, tidak boleh tahu soal-soal seperti itu. Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Saya mau nanya, Bu. Ini apakah posisi kontrak langsung kerja di perusahaan Qatar atau melalui agensi nanti, Bu? Langsung, Pak. Oke. Berarti sistem kerja di sana nantinya gimana, Bu? Sistem kerjanya gimana maksudnya, Pak? Yang kalau di sana itu entah 5 hari kerja atau 6 hari kerja dalam seminggu. Oh ya, hari Jumatnya libur, Pak. Jadi sebenarnya sama kayak di sini, Pak. Cuman di sini kan 2 hari ya, Sabtu Minggu. Dan di sana tuh hari Jumat, Pak, libur. Siap. Ini saya mewakili dengan kawan semuanya. Jadi sebelumnya saya juga pernah di Qatar, Bu. Cuman ada beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan kepada Hena Recruitment. Untuk fasilitas apa saja yang biasanya disediakan di perusahaan sampai kami di Qatar? Entah itu dengan kesehatan atau yang lain-lainnya. Bisa dijelaskan, Bu? Ya, kalau kesehatan dapat di sana. Terus untuk apalagi tempat tinggal, mes juga ada di sana. Terus makan itu kalau misalkan kalau nggak salah tuh 2 kali. Jadi misalkan ada shift ya Pak, shiftnya misalkan shiftnya itu siang sampai ke malam, berarti siang dan malamnya Bapak bisa dapat makan. Kalau misalkan shiftnya nanti malam sampai ke pagi, jadi malam dan pagi sarapan. Jadi seperti itu yang saya tahu. Nanti kalau mau lebih detailnya lagi ketika interview bisa ditanyakan langsung kepada usernya juga ya. Oke, baik. Bu, izin satu bertanya, lagi, Bu. Ya. Satu lagi, Bu. Satu lagi, izin, Bu. Ya. Apakah kontrak kerja nanti mencakup semuanya, Bu? Dari asuransi, entah itu cuti tahunan? Iya, nanti ada dijelaskan di kontrak kerjanya semuanya. Oke, siap. Nanti sebelum itu kita akan share kok kalau sudah ada kontrak kerja nanti di-share, dibaca baik-baik mana yang Bapak-bapak bisa teliti lah, dibaca dengan baik kontrak kerjanya, apa saja yang didapatkan nanti di sana dan apa saja yang tidak dapat nanti bisa ditanyakan ya. Jika setuju nanti boleh silakan tanda tangan, jika tidak ya tidak usah seperti itu. Baik. Siap, terima kasih ya, Bu. Izin bertanya, Bu. Boleh.
Ya. Untuk biaya pribadi yang perlu dikeluarkan itu apa aja ya Bu ya? Yang tadi Kenapa? itu. Apa Pak? Untuk biaya pribadi itu yang Oh. perlu dikeluarkan itu untuk biaya apa aja ya Bu ya? Biaya pribadi itu tadi ada medical, ada ID, ada paspor, sama admin ke PT Haina. Hanya sama transport. Transportnya nanti kalau ID misalkan dari rumah ke Dinas Tenaga Kerja. Misalkan itu nanti untuk ID sesuai dengan domisili KTP Bapak-bapak semua ya. Misalkan KTP-nya di Batam, berarti harus di Batam ID. Tapi misalkan KTP-nya itu ada di Jogja atau di Blitar atau di Kediri, maka harus kembali ke daerah masing-masing. Jadi itu diwajibkan untuk kembali ke daerah masing-masing. Berarti yang kalau misalnya untuk keberangkatan dari Batam misalnya ke Qatar gitu dari perusahaan apa pribadi tuh Bu ya? Untuk terbangnya? Ya. Sudah selesai proses. Kalau tiket semua nanti dari Qatar. Jadi langsung terbang. Tapi saya nggak tahu nanti tiketnya itu apakah dari Jakarta atau dari Batam. Nanti itu masih belum tahu. Jika nanti semua bisa diarahkan sih nanti pemberangkatannya, misalkan di Batam ini kan banyak sekali ya, misalkan ada 100 orang, ya insya Allah kami bisa bantu untuk usahakan mungkin dari Batam. Tapi kalau saya juga belum tahu nanti untuk pemberangkatannya bagaimana, tiketnya mau langsung dari Batam ke Qatar kah atau dari Jakarta ke Qatar. Tapi kalau dari Batam pun tetap transit ke Jakarta. Ya. Ya. Kasih Bu ya. Ya, sama-sama. Sudah malam nih, bagaimana? Apa ada pertanyaan lagi? Ada Bu. Halo Bu. Ya. Bu. Ya. Cukup. Bu, saya mau bertanya Bu. Iya boleh. Kita kan durasi kontrak kerja kan 2 tahun. Betul. Terus gimana kalau ada emergensi Bu? Kita kan ini jauh nih, atau ada anak kita sakit atau orang tua kita ya mau kata emergensi lah pokoknya. Itu bagaimana Bu? Oh, nanti itu biasanya ada kebijakannya dari user, dari pihak Qatar sendiri. Saya juga belum tahu kalau itu, tapi biasanya kalau ada emergensi dan lain-lain kemungkinan bisa diizinin, tapi saya belum tahu nanti seperti apa. Yang saya tahu sih ada aja seperti itu, tapi untuk emergensinya seperti apa yang itu saya juga tidak tahu kan. Tapi kalau dekat dengan user izin aja diutarakan, silahkan. Iya, maksudnya Bu, boleh kita minta izin, tapi untuk flight kita kayak mana Bu? Kita kan jauh nih. Biasanya kalau kayak seperti itu biasanya tiketnya sendiri biasanya. Kecuali finish kontrak, 2 tahun, terus tetap mau lanjutin, misalnya mau diperpanjang, user suka nih sama kalian, maksudnya kerjanya bagus, juga semuanya bagus. Jadi bisa diperpanjang. Nah, ketika mau diperpanjang, Bapak dapat cuti dan itu tiket dibayarkan sampai nanti kembali lagi ke Qatar dibelikan. Oke, makasih. Seperti itu. Baik. Halo, Bu. Sudah ya? Kira-kira apa? Sudah jelas semua? Halo Bu. Ya. Bu, mau nanya Bu, terkait masalah bocoran gaji nih Bu. Kalau dirupiahkan keseluruhannya semuanya kita dapat itu kalau sebagai rigger itu berapa Bu ya? Bapak apa jabatannya Pak? Rigger. Rigger berapa ya kemarin? Saya nggak hafal salary. Iya, kalau dirupiahkan sama semua tunjangan-tunjangan lain lah. Itu yang tercantum hanya basic salary saja Pak. Kalau tunjangan-tunjangan lain nanti di sana mungkin kan kita juga nggak tahu overtime-nya ada berapa nanti. Itu kan beda-beda ya Pak ya. Kalau secara basic aja sih rigger itu sebentar Pak saya cek. 4.000 4.722 Qatar Rial. Sama rupiahnya itu 21 juta.
Oh. Oke. Secara ini basic sih yang tertera ya Pak. Yang tertera itu sekitar kalau rupiah tuh udah 21.500.000. Nah, untuk embel-embelnya kayak nanti ada overtime atau nanti ada uang apalagi saya mungkin totalnya tergantung di sana ya, saya juga nggak tahu karena nanti overtime-nya dapat berapa, ini berapa saya nggak tahu ya Pak ya. Secara basic aja sih sekitar 21,5. Kalau Gitu. elektrikal dan instrumen berapa Bu kira-kira Bu? Elektrikal Dan instrumen. kalau Bapak boleh cek sih Pak di Google itu rate-nya, kalau nggak salah rate ke Qatar itu 4.000. Elektrikal itu 5.955 itu sama dengan 27 juta. Kalau elektrikal itu 27 juta sekian. Di share aja Bu, di grup Bu. Nanti di share ya, nanti di share di grup, terus nanti dikonversikan ke dalam rupiah, nanti diajarin dikalikan rate per hari ini. Nanti Bu, mau nanya tinggal kita. Bu, mau nanya satu lagi boleh Bu? Satu lagi Boleh. aja Bu. Ya, nanti sampai jam 9.30 selesai ya. Apa? Saya juga mau bertanya nanti Bu. Bu, bentar Bu. Iya. Halo. Di sana untuk yang dari Hena ini udah ada belum Bu di sana yang dari Sudah. tempat inilah yang untuk di Qatar udah ada belum? Sudah ada. Oh, udah ada ya. Udah banyak Ya. juga ya. Ya, kan tahun lalu juga sudah ada interview dengan QCon juga sama. Oh, berarti yang berarti udah banyak lah orang di sana dari penyalur inilah dari Sudah. Hena ini untuk ke sana. Ya, sudah ada. Besok itu Oke. ada 5 perusahaan yang campaign ya. Jadi besok tuh di hotel ada 5 perusahaan yang akan mengikuti interview nih. Jadi salah satunya ada PT Haena juga. Nanti ada PT yang lain-lain juga ada. Jadi kita kemarin tuh bergabung bersama untuk hiring para pekerja. Karena karena dibutuhkannya banyak, makanya ada 5 perusahaan yang bergabung. Makanya itu nanti ada ada aplikasi yang atau aplikasi form nanti kita share ke grup atau ke Google Drive, nanti di print masing-masing karena itu sudah ada tercantum nama PT-nya masing-masing. Jadi setiap PT akan punya seperti itu juga nanti supaya tidak tertukar kandidatnya, tidak salah PT juga gitu ya. Oke Bu, diterima Bu, makasih. Baik, terima kasih. Ya, gimana? Satu lagi Bu. Tanya tadi Ibu mau share formnya. Di form itu nanti ada keterangan detail untuk jadwal interviewnya ya Bu? Iya ada. Setiap peserta Bu? Ada namanya, ada nama peserta, ada jamnya, ada tanggalnya, ada barcode. Nanti pakai barcode di situ. Jadi nanti jelas ada nama PT-nya juga. Jadi nanti begitu masuk langsung tunjukin itu aja biar ditunjukin sama misalkan salah masuk ke PT lain nanti jadi dia tahu oh ini dari PT Haena nanti ditunjukkan seperti itu. Ya. Oke Bu, siap. Bu, tanya satu tanya Bu. Untuk fasilitas kesehatan keluarga macam mana Bu yang kita tinggalkan di Indonesia ini? Oh, kalau fasilitas kesehatan keluarga, kalau dari pemerintah sendiri sih itu kita menyediakannya adalah fasilitas BPJS Ketenagakerjaan untuk CPMI ya. CPMI itu pekerjanya. Jadi itu yang difasilitasi oleh pemerintah. Kalau BPJS Kesehatan itu kan sebenarnya setiap keluarga memang sudah diwajibkan oleh pemerintah memiliki fasilitas BPJS itu. Kalau BPJS Ketenagakerjaan yang nanti akan Bapak-bapak terima itu adalah satu kecelakaan kerja, kedua kayak misalkan nauzubillah min dzalik ya, misalnya terjadi sesuatu seperti meninggal, itulah nantinya akan mengcover untuk ahli waris ya, yang akan BPJS itu hanya ahli waris yang bisa menerima itu, dan jika punya anak masih sekolah akan mendapatkan beasiswa juga. Dari
dan nominalnya itu berbeda-beda antara SD, SMP, SMA ataupun kuliah ya. Jadi itu sekitar jumlahnya itu berkisaran sekitar 89 juta, 88 atau 89 juta something, ditambah plus apa namanya tadi, beasiswa untuk anaknya ini, dan jumlahnya juga berbeda-beda. Itu yang akan Bapak dapatkan dari pemerintah. Kalau untuk BPJS Kesehatan saya rasa itu memang sudah kewajiban dari setiap kepala rumah tangga memang mendaftarkan itu dari pemerintah kan, seperti itu kira-kira Pak. Buat Bu, mau tanya fasilitas lagi boleh? di sana Bu. Itu untuk keluarga boleh dibawa ke sana ya Bu, kalau udah 2 tahun? Oh, itu nanti kebijakannya sama user ya Pak. Kalau setahu saya sih sampai yang kemarin berangkat pun semuanya single fighter semua, alias bapak-bapaknya aja yang berangkat. Nanti kalau kecuali memang long term kontrak kayak misalkan mungkin entah 5 tahun, 10 tahun kemungkinan ya bisa. Tapi kalau kontrak hanya 2 tahun semuanya rata-rata single fighter. Jadi semua sendiri. Hanya bapak-bapak saja. Izin bertanya Bu. Bu, izin bertanya Bu. Ya. Bu, buat fasilitas kesehatan di sana gimana Bu? Asuransi ya apa? Asuransi setahu saya ada di sana Pak. Jadi nanti jangan khawatir, akan di cover di sana. Jika ada terjadi sakit atau apa di sana akan di cover. Ya, izin bertanya Bu. Begini jam kerjanya sendiri itu macam mana Bu? Kalau di sini kan basicnya kan dari 7 jam kerja. Kalau di sana macam mana? 8 jam Pak. Sama Pak, 8 jam. Ya, Bu? Oh, Nanti lebih dari itu overtime Pak. Oke. Ya. Baik, saya rasa sudah cukup ya. Nanti ada pertanyaan boleh share di WhatsApp. Satu lagi Bu. Oh, izin satu Bu. lagi. Ya boleh izin Pak. bertanya, dengan Ronald Jimmy Simarmata. Oke. Iya. Gimana Pak? Iya gini Bu, sekedar kasih masukan saja ya Bu ya. Ya boleh. Karena pengalaman kita dari beberapa hari yang lalu pergi keluar itu, ketika memang ada reimbas daripada cas untuk sampai di sana, alangkah baiknya, ini masukan Bu, bagi rekan-rekan sekalian juga. Karena ketika kita berangkat ke sana kan perlu dana juga Bu. Iya. Nah kira-kira nih, ketika yang 5 juta memang harus wajib kita kasih, apakah tidak bisa dipotongkan dari gaji nanti setelah kita gaji dapat di sana Bu? Oh itu nanti kebijakan dari manajemen ya Pak, nanti bisa ditanyakan langsung. Saya nanti harus meeting dulu sama Pak Direktur. Iya benar Bu. Ya. Jadi biar bisa dibantu untuk konsolidasi masalah itu agar animo rekan-rekan juga bisa untuk respect nanti untuk menanggapi ini Bu. Karena itu sangat membantu juga Bu. Baik. Saya sangat setuju itu. Iya. Bu, izin bertanya Bu. Terima kasih ya masukannya Pak Jimmy. Iya, makasih Bu. Mau nanya dong Bu. Baik, sebentar lagi ya karena sudah menjelang jam. Bu, selamat malam. Ya. Izin bertanya Bu. Gimana? Mau nanya Bu. Ya. Siapa nih Bu bertanya Bu? Boleh. Saya Bu. Ya Mas Yusuf. Maaf Bu, sebelumnya saya pernah dapat balasan email dari Guna Mandiri buat konfirmasi interview nanti di Batam buat tanggal 11 sampai 13 ya Bu ya. Nah tadi kan Ibu menyebutkan ada 5 PT buat hire interview nanti di Batam. Apakah Guna Mandiri salah satu termasuknya Bu? Betul. Oh berarti sama Bu ya. Jadi nanti gini bapak-bapak yang sudah terdaftar di misalkan Guna Mandiri, PT Ceria, PT Haina, tolong konsentrasi sesuai dengan pendaftaran yang pertama kali bapak-bapak masukin ya. Kita semua 5 PT ini bersahabat, kita semua 5 PT ini memang membantu menolong bapak-bapak semua untuk memfasilitasi pemberangkatan ke sana karena Q-Con ini perusahaan terbesar juga nomor 1 di Qatar. Jadi untuk oil and gas. Jadi kita kebetulan 5 perusahaan ini ditunjuk berarti perusahaan yang terbaik dari yang lain-lain seperti itu dari KBRI. Bu, tadi kan ada 5 perusahaan. Kan buat PT Haina kan tadi ada 5 juta. Apakah biaya-biaya tersebut sama dengan 5 perusahaan itu apakah berbeda?
Saya biayanya? nggak tahu kalau yang itu. Setiap perusahaan punya wewenangnya masing-masing, Pak. Saya nggak tahu ya. Jadi kalau ikut PT Hena segini, saya nggak tahu nanti di Gunamandi berapa, di PT Ceria berapa, di tempat lain juga Albida berapa, saya nggak tahu. Bu, izin bertanya, Bu. Ini keterlibatan Hainanya sendiri itu sejauh apa ya? Apakah saat sampai kita tanda tangan kontrak ke user, habis itu putus hubungan, atau waktu kontrak 2 tahun itu masih berhubungan dengan Haina? Ya, sampai habis kontrak. Jika ada masalah, misalnya masalahnya gini ya, gaji tidak dibayarkan. Terus masalah lagi adalah tidak diperhatikannya di sana lah. Misalkan ada entah kecelakaan, terus tidak diperhatikan atau tidak dibajak berobat atau bagaimana. Itu kita tetap masih, jika ada masalah silakan hubungi kami juga, minta dibantu untuk berkomunikasi, boleh. Tapi kalau masalahnya kalian dibuat sendiri, misalkan kalian kabur, kalian mabuk-mabukan, kalian berantem, itu Haina tidak mau membantu karena itu masalah yang dibuat oleh kalian sendiri. Tetapi kalau masalah-masalah masih dalam urusan pekerjaan, jika kalian ada kendala, kesusahan berkomunikasi, kesusahan untuk menembus ke direktur di sana atau HR di sana, silakan hubungi kami siap membantu. Seperti itu. Bu, izin bertanya, Bu. Sekali lagi, Bu. Ya. PT Hena ini di mana kantornya, Bu? PT Hena, Bu? Di Jakarta, Pak. Jakarta ya? Ya. Tadi kan belum terjawab, Bu, tentang Yang mana? BPJS. Tentang jaminan kesehatan keluarga itu, Bu. Kan katanya Bu tadi itu BPJS pemerintah. Itu kalau jaminan kesehatan untuk keluarga yang ditinggal di Indonesia itu ditanggung penyalur kah atau ditanggung perusahaan dari kita sendiri? Oh enggak, Pak, itu tidak ditanggung oleh pemerintah, tidak ditanggung oleh Haina, tidak ditanggung oleh user juga, BPJS Kesehatan untuk keluarga. Karena kan keluarga ditinggal di sini ya, Pak, dan pemerintah kan memang sudah mewajibkan kita untuk memiliki BPJS Kesehatan. Ini BPJS Kesehatan ya, Pak. Kalau yang ditanggung oleh pemerintah itu adalah BPJS Ketenagakerjaan milik CPMI atau milik Bapak sendiri yang mau berangkat. Itu aja, Pak. Tapi kalau BPJS Kesehatan keluarga itu kita bayar sendiri gitu, Bu ya? Betul sekali, Pak. Oke, Bu. Ya, baik, sudah menjelang malam. Terima kasih banyak ya Bapak-Bapak. Nanti kalau ada pertanyaan lagi boleh di-share di grup WhatsApp yang sudah kita buat, dan nanti akan di-share juga gaji dan rate atau kurs daripada mata uang Qatar. Saya izin pamit. Terima kasih banyak atas perhatiannya sudah mau ikut bergabung. Sebentar, Bu Wita. Iya, apalagi Pak Jimmy. Iya, jangan lupa itu masukan kita itu, Bu, biar bisa nanti kita. Saya sudah catat, Pak. Oke, Bu. Terima kasih banyak. Salam sehat, Bu. Sehat-sehat semuanya ya. Sampai ketemu nanti di tanggal 11. Selamat malam. Ya, izin live ya. Selamat malam. Malam. Gimana nih? Halo kawan-kawan semua, macam mana ini? Kontrak 2 tahun ya? Masa nggak ada balik? Nggak percaya aku, Bang. Udah jelas itu, udah jelas. Ikutin aja dulu alurnya. Biasa aja alurnya dulu, tengok aja dulu, ya kan. Gak mungkin selama 2 tahun kita nggak pulang. Iya, biasa ada vacation. Setahun libur sebulan.